selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast kita, yaitu PKS, Pendidikan Kesehatan Seksual. Seks itu ilmu, bukan hanya insting. Nah, semoga semuanya berbahagia ya hari ini, karena cuaca di luar juga cerah banget. Anyway, udah pasti gue gak sendirian dong. Gue sama siapa nih? Hai, gue Natasha. Natasha, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Mai. Walaupun sibuk kuliah, tapi tetap happy. Lu Semoga sendiri happy gimana, terus Mai? ya. Amin. Lu sendiri Kalau gimana? gue happy aja sih, walau pusing dikit tapi nggak apa-apa. Nah, tau gak sih kalau kita tuh hari ini bakal bahas apa? Gak tahu nih, Mai. Kita bahas apa ya, Mai? Sesuai judul, kita bakal bahas tentang kesehatan seksual nih. Tapi sebelum lebih lanjut, gue mau ngejelasin nih, pendidikan kesehatan seksual tuh apa sih? Nah, pendidikan kesehatan seksual itu adalah proses yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang aspek-aspek seksual di kehidupan manusia. Nah, ini tuh mencangkup pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, Nat. Terus gak bahas itu juga, kita juga ngebahas tentang kesehatan reproduksi serta hubungan interpersonal yang sehat. Anyway, gue mau nanya nih sama lo. Lo Apa tau tuh, gak Mai? sih kenapa pendidikan kesehatan seksual itu penting? Karena di luar sana masih banyak yang tabu, Mai, tentang seksual ini tuh apa sih? Kenapa harus belajar seksual ini gitu? Apa pentingnya dari umur berapa kita harus belajar gitu, Mai? Masih banyak yang tabu lah, kayak kita kalau misalnya nanya tentang seksual tuh pasti banyak anak-anak bilang, ih pikiran lu tuh ngeras banget sih, pikiran lu kotor banget sih, bla bla segala macam gitu, Mai. Jadi menurut gue itu penting banget belajar tentang pendidikan seksual ini dari sejak dini nih. Jadi yang pertama itu tuh bisa meningkatkan kesadaran diri kita sendiri, karena itu bisa ngebantu individu memahami tubuh mereka sendiri dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri juga. Terus yang kedua ada mencegah penyakit menular seksual. Itu kan bahaya ya, Mai. Jadi dengan pengetahuan yang tepat, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dari infeksi menular seksual. Yang ketiga juga ada mengurangi kehamilan tak diinginkan. Banyak di luar sana tuh yang melakukan terus hamil di luar nikah banyak, Mai, dan banyak yang gak bertanggung jawab juga kan, karena ada yang hamilnya dibuang lah anaknya segala macem ya kan. Itu tuh pendidikan seks ini memberikan informasi tentang metode kontrasepsi dan perencanaan keluarga yang sangat penting bagi remaja dan dewasa muda, Mai. Yang keempat juga ada membangun hubungan yang sehat. Pendidikan seks itu juga mencakup pembelajaran tentang komunikasi dalam hubungan, ada persetujuan dan menghormati batasan pribadi sih, Mai. Nah, terima kasih sudah menjawab. Itu Sama-sama ya. membuat gue kayak, oh informasi baru nih gitu loh. Nah, tahu nggak sih ternyata di konteks global pun banyak banget di berbagai negara ternyata pendidikan seks itu juga masih dianggap tabu loh, nggak cuma di Indonesia doang. Terus juga kayak nggak memadai gitu. Tapi penelitian tuh menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendidikan seks yang meluas tuh cenderung memiliki tingkat kehamilan remaja juga kayak di Indonesia tuh, dan infeksi menular seksual yang lebih rendah ternyata. Kan kalau misalnya di Indonesia kita nggak tahu sih, cuman pasti banyak juga dong. Iya. Terus juga di beberapa negara tuh juga banyak kan yang kayak seks di luar nikah terus habis itu infeksi gitu karena dan obatnya juga nggak ada nggak sih, bener Mai? banget, Jarang banget bener ada. banget. Gimana di Indonesia coba? Iya. Nah terus juga itu tuh nunjukin bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Terus lo tau gak sih apa aja sih penyakit yang bisa menular karena seks bebas ini? Yang gua tahu sih ini nggak sih, HIV. Iya bener Itu banget. yang sering banget terjadi di lingkungan gua ya, Mai. Karena sekitar gue tuh banyak banget yang melakukan hal hubungan kayak gitu, ya menjabatkan penyakit HIV, Mai. Gitu sih. Terus apa lagi nih selain HIV, kan pasti banyak banget dong. Banyak banget penyakit menular seksual tuh banyak, ada beberapa. Jadi yang pertama tuh tadi HIV. Terus yang kedua ada sifilis. Jadi sifilis yang dikenal juga sebagai raja singa itu disebabkan oleh bakteri
treponema pallidum. Penyakit ini ditandai dengan munculnya luka pada area genital atau mulut, Kayaknya gue pernah lihat deh. kelamin gitu lah ya. Terus ini muncul luka-luka pada area-area situ. Jadi luka ini tidak menyakitkan dan dapat bertahan selama 1 hingga 2,5 bulan, Mail. Cukup lama itu ya. Itu lama banget ya. Jika tidak diobati, jadi sifilis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kelumpuhan, ada kebutaan, dan juga bahkan kematian, Mai. Jadi penyakit itu nggak main-main, Mai. Bahaya banget ya. Jadi menurut gue anak muda sekarang tuh harus berhati-hati sih. Jaga diri sih. Betul banget. Terus yang kedua ada gonore atau kencing nanah. Ih. Banyak gak sih kayak gitu juga ya? Kayaknya gue pernah denger deh. Kan itu juga disebabin oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Jadi gejala kencing nanah ini meliputi keluarnya nanah dari penis pada pria dan keputihan serta pendarahan di luar siklus haid pada wanita, Mai. Jadi jika tidak diobati, infeksi ini tuh bisa nyebar ke seluruh badan dan bisa ngeganggu kesehatan mereka juga sih. Terus yang ketiga itu ada chlamydia. Itu adalah infeksi yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Ini adalah salah satu PMS yang paling umum dan sering kali tidak menunjukkan gejala. Jadi kita nggak tahu ya, Mai, tiba-tiba ada penyakit kayak gitu ya. Dipikirnya mah apa, ternyata bahaya ternyata kan. bahaya banget. Ini gejalanya itu bisa berupa keluarnya cairan dari saluran genital atau nyeri saat berkemih. Sakit banget. Kayaknya banyak tuh kasus-kasus kayak gitu tuh. Terus chlamydia ini juga bisa menyebabkan radang panggul dan kemandulan pada wanita jika tidak ditangani dengan baik. Ya Allah. Bayangin Bahaya masih banget. muda udah sakit kayak gitu, bayangin. Aduh, jangan sampai ya. Yang terusnya ada herpes genital. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Penyakit ini menghasilkan luka lepuh di area genital atau sekitarnya. Jadi gejala dapat berulang dan sangat mengganggu kualitas hidup si penderitanya, mah. Padahal herpes yang bukan di genital ya, yang di kulit misalnya di tangan gitu, itu tuh sakit tau. Iya, perih ya. Iya, Apalagi kayak gatel di situ banget ya. terus perih gitu loh. Aduh, gue gak ngebayangin sih. Nggak Ya ampun. mau. Nah, ini yang tadi yang gue sebut yang paling pertama, HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS jika tidak diobati. Penularan terjadi melalui kontak seksual atau cairan tubuh lainnya seperti darah. Jadi penderita HIV itu lebih rentan terhadap infeksi lain dan komplikasi kesehatan. Terus yang terakhir itu ada trichomoniasis. Itu adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Gejalanya termasuk gatal dan peningkatan keluar cairan dari saluran genital. Banyak orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali, Mai. Jadi tanpa mereka tahu ternyata itu penyakit yang bahaya. Ternyata banyak banget ya penyakit yang disebabkan oleh seks bebas yang kayak kita juga nggak tahu kan itu bersih atau enggak kan. Ngerti gak sih? Even kayak enggak kok gue sering bersihin, enggak kok gue yakin ini bersih, belum tentu di dalamnya ya, Mai. iya kan? ya kan. Iya, di Kayak dalamnya kan kita belum tahu. misalkan lu bersihin misalkan pakai air, kan kita juga nggak tahu itu airnya bersih apa enggak ya nggak Iya, sih? betul banget. Apalagi sekarang kan air udah mulai keruh ya. Iya lagi. Apalagi ada juga kan yang kayak ada terkontaminasi dari air hujan kan, kita nggak tahu kan. Apalagi yang di pedalaman, tahu sendiri lah gitu kan. Nah, jadi itu tuh penting banget buat diingat kalau kita itu harus jaga diri, dan itu banyak banget PMS, penyakit menular tuh yang mungkin gak nunjukin gejala, jadi lu nggak tahu kalau lu tuh sakit. Bayangin kayak lo hidup dengan tenang selama ini, ternyata gejalanya nggak kelihatan sama sekali, terus tahu-tahu lu udah sakit parah cuman karena gitu doang. Jangan sampai deh Gua anak nggak ini mau. generasi muda, jangan sampai kalian sampai terkena penyakit yang berbahaya kayak Nggak gitu. mau, gue demam Jangan aja sampai. kayaknya udah sekar. Jadi jangan sampai. Makanya itu tadi apa namanya yang kita sebut-sebutin pasti ada solusinya nggak sih, Mai? Iya, cuman as you know kalau di Indonesia kan masih tabu, jadi kayak
pengobatannya tuh masih minim gak sih? Masih minim sih Padahal- setahu gua. Padahal kalau yang gue tahu ya, yang paling banyak kasusnya tuh HIV kan. Padahal paling banyak kasusnya tapi juga pengobatannya minim. Minim So, banget. kita- Makanya kan banyak yang HIV yang kena HIV itu dia lebih milih ke luar negeri untuk ngobatin kan. Karena di Indonesia sendiri setahu gua emang belum ada obatnya sih. Walaupun ada obatnya mungkin ya itu cuma sedikit gitu. Jadi menurut gua tuh kayak kalau just in case kalau lo melakukan kayak gitu tuh dipikir-pikir dulu gak sih? Iya dong, harus dipikir-pikir dulu. Kalian apalagi yang masih di bawah umur, janganlah untuk ngelakuin kayak gitu. No, such a big no, karena tahu sendiri kan susah Tadi banget tuh tuh yang gua gejalanya nggak sebutin. kelihatan. Jadi lo harus melakukan pemeriksaan yang sangat rutin. Terus selanjutnya nih kita akan ngebahas cara mencegah penyakit tersebut. Apa aja tuh Mai solusinya? Wah, solusinya banyak banget ya. Kayak yang pertama nih, pendidikan seks yang meluas. Pendidikan seks ini tuh di sekolah-sekolah tuh penting banget sebenarnya. Penting, menurut gue tuh Penting penting banget. banget. Kayak kalau misalkan orang tua lu nggak ngajarin ya, at least di sekolah diajarin lah. Iya. Jadi daripada tahu dari teman, kan kita nggak tahu ya mereka taunya dari mana. Banyak Tahu-tahu tuh di googling. iya, Walaupun di googling juga benar, tapi nggak seluruhnya benar. bener banget. Kayak kita tuh perlu yang lebih Paham. paham ya nggak sih. Terus kayak diajarin tentang pentingnya anatomi, kesehatan reproduksi, terus cara mencegah PMS tersebut. Nah ini tuh ngebantu remaja membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan seksual mereka. Terus yang kedua nih ada penggunaan alat pelindung kontrasepsi yang biasa kita tahu kondom. Iya. Nah tapi kita juga nggak bisa terus-terusan percaya sama alat itu ya nggak sih? Karena walaupun itu salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan PMS, kondom tapi juga nggak cuma melindungi dari kehamilan tidak diinginkan, tapi juga dari berbagai infeksi menular seksual. Pentingnya tuh untuk mengedukasi kayak tadi yang dari sekolah, itu Iya. dari kayak udah gitu kondom kan ada regulasi pembeliannya kan dari umur berapa sampai umur berapa gitu Iya, kan. pasti Jadi kalau mau beli itu juga pasti ditanya ya Mai, dia umurnya berapa, iya. kayak KTP pasti dilihat nggak sih? Jadi nggak sembarang orang bisa beli tuh teman-teman. Dengerin. Terus habis itu yang ketiga nih ada pemeriksaan rutin kayak yang tadi gue sebut. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu penting banget karena kan ada tuh penyakit yang tadi gejalanya kelihatan kan, Iya, yang nggak ada yang ketahuan. kelihatan. Tuh bahaya banget. Gimana kalau misalnya kalian nggak tahu dan kalian nggak melakukan pemeriksaan rutin, terus tahu-tahu ada sakit, terus Jangan jangan sampai kasihan orang tua kalian. Nah, pemeriksaan secara rutin tuh penting banget, terutama bagi mereka yang aktif secara seksual tuh. Jadi, tes untuk PMS dapat dilakukan di klinik kesehatan atau rumah sakit. Nah, itu banyak juga tempat yang menawarkan layanan ini secara gratis atau dengan biaya rendah. Tuh dengerin, jadi jangan cuma mau itunya doang. Jadi harus periksa juga tuh buat kesehatan. Ya dengerin teman-teman. Terus ada komunikasi terbuka yang keempat. Itu mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan mengenai seksualitas adalah kunci. Tuh, jadi komunikasi itu penting. Communication is key. Orang tua juga harus merasa nyaman membicarakan topik ini karena kan katanya tabu tuh. Iya. Terus kalau dari orang tua menurut gue lebih penting daripada di sekolah karena ya heart to heart, ngerti nggak Iya, sih? jadi mereka anak juga nggak merasa malu ya Mai Benar. buat bertanya. Jadi kayak orang tua juga harus ngerasa nyaman saat yang jelasin gak sih? Iya, orang tua harus ngejelasin baik-baik secara omongan tuh kata-katanya emang harus benar, jangan sampai ada yang salah. Takutnya kan salah ngertiin sang anaknya, jadi ngelakuin kan kita nggak tahu ya Mai. Udah pasti informasinya harus akurat. Ya betul, orang tuh juga harus belajar tentang seksual ini, jadi dia bisa ngejelasin kalau misalnya anak nanya gitu. Iya, jadi kan anak-anaknya juga paham kan kayak Betul. oh ternyata ini tuh nggak boleh, ternyata yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Kan kalau misalnya orang tuanya juga nggak paham, sama aja. Nah, susah juga sih kalau Susah kayak gitu. juga. Terus nih yang kelima ada dukungan komunitas tuh, karena tabu. Terus kalau misalnya dari komunitas lo aja gak ada yang mendukung, terus kayak malah ngejudge kan, tadi ada yang kena mental kan. Ada Ya yang kan? mental. Jadi kayak udah sakit,
udah kena gejala sakitnya yang PMS itu, terus mental juga kena. Nggak mau. Jadi komunitasnya harusnya sih lo cari komunitas yang emang sepemikiran sama lo, ya nggak sih? Iya. Yang bisa ngedukung lo. Betul, kayak ngikut seminar-seminar, biasanya kan ada yang seminar tentang pendidikan seksual kayak gitu, datang aja nggak apa-apa, karena itu ilmu yang penting banget buat kita semua nih, anak-anak remaja sampai dewasa, jadi nggak salah ngartiin. Terus juga banyak kok podcast-podcast yang ngebahas hal ini juga ya. Banyak banget. Dari dokter, terus narasumber yang terpercaya kan. Jadi kayak seolah-olah we listen, we don't judge. Itu komunitas itu. Seperti gue dan Natasha ini nih. Si Natasha ini nih, we listen, we don't judge. Walaupun kita juga nggak ngelakuin sih, nggak mau. Nggak dong, jangan sampai. Karena kan kita tahu sendiri penyebab penyakit dari ngelakuin seksual itu kan bahaya banget. Jadi kayak kita udah tahu tapi masih ngelakuin, nggak percuma deh, kan. jangan banget, jangan. No, kalau udah mau nanti aja. Belum cukup umur. Iya, belum jangan cukup umur. Jangan ya dek ya, zaman abang dulu. Nah anyway, kenapa dukungan komunitas itu penting? Itu karena kayak kan memiliki peran yang penting, kayak tadi misalnya mendukung mental lo, terus kayak membuat lo jadi lebih percaya diri kalau lo mau cerita ke narasumber atau ke ahlinya, kayak misalnya lo mau ke dokter atau ke psikolog, psikiater, jadi lo lebih kayak dia dukung nih, berarti gue nggak salah, gue bisa buat cerita, bisa terbuka, lebih percaya diri. bener ya. jadi kayak nggak takut, nggak malu kan. Sebenarnya banyak banget tuh kayak yang workshop tadi, seminar juga kan, atau kampanye kesadaran, itu bisa ngebantu banget nyebarin informasi yang benar dan bermanfaat teman-teman. Bener banget. Terus apalagi ya Nat, menurut lo apalagi sih yang penting dalam pendidikan ini nih? Apa ya? Yang penting tuh sebenarnya Banyak. Yang penting tuh yang tadi pemahaman, yang paling penting tuh pengertian dari seksual itu tersendiri dulu sih, Mai. Kan orang-orang juga nggak tahu nih. Jadi dari hal kecil itu aja tuh mereka nggak tahu. Jadi menurut gua kalian harus cari tahu tuh ke ahlinya tentang pendidikan seksual kayak gitu sih. Penyakit menularnya, terus penyembuhannya kalau misalnya mereka kena gimana gitu. Terus juga ini loh, apa sih, kayak sabar ya, gue sedang memikirin kata-katanya tapi gue ingat itu apa, kayak yang pokoknya dari dampak sosialnya juga, in case lo ngelakuin itu di luar nikah gitu kan, terus abis itu orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi ngejudge lo bakal nyesel, apalagi yang perempuan. Iya, kalau perempuan itu kan ada bekasnya ya, Mai. Kalau mungkin bisa dilihat, ke perempuan itu bisa dilihat, tapi kalau laki-laki kan kita nggak tahu ya. Jadi buat perempuan hati-hati aja gitu. Benar. Itulah pentingnya buat jaga diri teman-teman. Iya, itu juga Mai, pendidikan seks itu bukan hanya untuk anak remaja kan. Jadi proses yang berkelanjutan yang bisa dimulai sejak dini dan terus berlangsung sepanjang hidup kita. Jadi menghadapi perubahan dalam hidup itu seperti pubertas, pernikahan atau kehamilan, semua memerlukan pemahaman yang baik tentang seksualitas. Anyway, lo tau gak sih kalau misalkan ada kasusnya juga? Kasus, gue cuma tahu kasus yang itu doang sih. Kasusnya tuh ada kayak pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia tuh menghadapi tantangan yang besar. Jadi terutama terkait peraturan kan yang memperbolehkan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Itu tuh kasus juga sebenarnya, kayak maksud gue dia kan belum cukup umur ya, misalkan terus juga mentalnya belum cukup kan, kayak kan lo harus sama-sama siap, kalau misalkan yang satu nggak siap, kasus juga kan. Dong itu. Iya, terus kayak banyak pihak, terus kayak nilai kebijakan ini tuh ngerusak moralitas anak juga. Terus minta pencabutan peraturan tersebut kan. Kayak ya emang harus dipikirin juga sih kalau misalkan lo mau ngebolehin anak di bawah umur atau masih sekolah buat ngelakuin hal itu. Kayak yang tadi tuh yang hamil karena tidak diinginkan kan. Oh my, gue pernah jadi gue punya teman dekat nih, Mai. Teman dekat gue ini pas di SMP dia ngelakuin seks gitu. Aduh, di luar SMP nikah. lagi masih kecil tuh. Iya, gue itu di lingkungan dekat gue, misalnya di sekitaran gue nih, lingkungan gue tuh ada yang kayak gitu. Dan dia waktu itu saking kayak mungkin
kelepasan karena dia nggak pakai pelindung kali ya. Jadi jadi si ceweknya maunya pakai, tapi si cowok ini gak mau pakai gitu. Jadi ya kira sama-sama nggak pakai, dia hamil di usia kandungan 3-4 bulan tuh akhirnya anaknya digugurin, Mai. Kan sakit ya? Sakit. Katanya aborsi kan sakit tuh. Sakit banget sih Iya menurut sih. gue ya. Heeh. Soalnya pas gue tanya ke dia, iya dia sakit dan dia jadi kebayang-bayang terus tuh. Iyalah itu Kayak, bisa jadi trauma gak sih? Iya, misalnya anak yang nggak tahu apa-apa jadi kena juga. Iya, Jadi padahal menurut maksudnya gua- kan dia juga gak milih buat ada ya Iya, kan? jadi menurut gue jangan ngelakuin itu kalau misalnya kalian belum sama-sama siap untuk memiliki anak. Oh iya, gue juga ada loh temen Apa? gue. Siapa tuh, Mai? Jadi temen gue nih kayak dia aktif secara seksual. Dia tapi belum nikah. Waduh. Iya Banyak sih. ya kasus di lingkungan kita ya. Iya sih, umurnya udah legal, cuman belum nikah loh. Aduh, Kan kita jangan nggak tahu ya dia dong. pakai kondom apa enggak. Iya. Kayak emangnya bersih. Yang itu yang kita tadi gue bilang kayak emangnya bersih tuh. Kayak dia tuh ngelakuin itu nggak cuma 1-2 kali ternyata. Pas dia cerita ke gue tuh gue kayak kaget gitu kayak, hah, bukan 1-2 kali. Gue kaget sering banget kan kayak, lo kan belum nikah, lo nggak ngerasa bersalah kah? Terus dia bilang kayak for the first time memang ngerasa bersalah, cuman udah selanjutnya kayak ya udah dia udahlah. seneng-seneng Sama-sama aja. nikmat gitu Iya, ya. cuman kayak girl, hello. Lo cerita kayak gitu ke gue yang sebenarnya kita nggak deket-deket banget, cuman cerita dengan bebas, dengan santainya gue kayak, Aduh. makasih loh. Jangan deh Gue pokoknya. jadi takut ngerti gak sih? Iya, jangan kalau misalnya kalian belum nikah, belum tepat waktunya, mending jangan deh. Bener banget. Tahan dulu Gua rasa penasaran kayak gitu, mending tahan dulu deh. Gue jadi takut begawan. Takut. Enggak, pokoknya kita jadi menurut gua generasi muda saat ini harus cari tahu dulu itu pendidikan seksual tuh apa. Bener banget Terus tuh. penyebabnya penyakit menular tuh apa. Terus juga lu kalau misalnya amit-amit kalau misalnya udah kena tuh cari solusinya yang bener-bener ke ahlinya, jangan sembarangan lu cari di internet lah, kayak misalnya minum apa, minum ini. Jangan, jadi lu mendingan langsung ke rumah sakit, langsung nanya ahlinya, langsung ditindak gitu sebelum kalian meninggal atau apapun ya kan. Penyembuhannya juga nggak murah loh. Gak murah, jadi Gak lebih murah. baik sehat daripada Lu sakit, lu demam terus lu berobat, itu kan ngeluarin duit tuh, lu juga Iya. kayak ngeluarin duit. Aduh, jangan gimana deh. ya penyakitnya yang kayak gini? Iya, jangan, pokoknya kalian harus mentingin diri kalian sendiri, terus juga mentingin keluarga. Ingatlah ada orang tua di samping kalian. Iya. Ya nggak sih, orang tua juga nggak bakal mau kalau melihat anaknya Menderita. sampai kayak gitu kan. Sesakit apa orang tua ya kan. Bayangin hati orang tua lu deh. Jadi ya buat generasi muda saat ini menurut gua lu harus cari tahu dulu Bener banget. seksual tuh apa. Terus lu tau gak sih, ternyata selama pandemi tuh pendidikan seks itu semakin terhambat. Aduh. Karena lo tau kan, gak masuk sekolah. Iya. Kayak ya, lo nggak harus masuk di sekolah. rumah. Tapi sih menurut gue gak nentu harus di sekolah sih, Mai, karena Iya. di podcast kayak gini nih kan dikasih tahu juga. Cuman kayak kadang tuh misalnya dijelasin nih secara lewat podcast kayak gini nih. Terus orang tuh kadang suka salah nangkap gitu loh. Oh, iya, Makanya iya. kayak kan pendidikan seks semakin terhambat pas pandemi itu. Itu dengan peningkatan kasus kekerasan seksual anak dari 190 jadi 419 kasus. Aduh. Terus itu antara remaja 2019 dan 2020. Cuma 27,9% remaja yang memahami hak kesehatan reproduksi mereka. Cuma segitu loh. Ya ampun. Kayak itu nunjukin kebutuhan mendesak akan pendidikan yang lebih baik. Ya nggak sih? Kayak pandemi gimana ya, maksud gue kayak kalau misalnya lu emang gak paham banget dan lu cuma lihat dari podcast, jangan nekat gitu. Jangan. Impulsif banget menurut gue. Ya nggak sih? Iya betul. Terus juga banyak banget yang kita bahas ya hari ini ya. Banyak banget. Gue suka nih membahas hal-hal kayak Semoga gini. kalian ini Teredukasi paham lah ya, ya. sama yang kita jelasin tadi. Larangan-larangannya, akibatnya tuh kasusnya apa aja. Tuh. Nah, tapi karena udah panjang nih tenggorokan aman. Lu yang seret ya. Sama nih tenggorokan Udah agak berapa lumayan menit seru. sih nih Kak kalau boleh tahu? Kayaknya udah lama banget nih teman-teman. Tapi sebagai penutup,
ayo kita ingat bahwa pendidikan seks itu bukan hanya tentang menghindari resiko, tapi juga tentang memahami diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Kayak karena kalau misalnya lo kayak gitu, yang kena dampaknya nggak cuma lo doang, ada orang lagi nih, satu lagi nih kena dampaknya juga nih. Jadi nggak, yang kena rugi nggak lo doang, ada satu lagi kena dampak nih. Dengan pengetahuan yang tepat, kita tuh bisa banget ngebuat keputusan yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat. Nah, kalau lo mau cari info tentang pendidikan kesehatan seksual, lo bisa banget cari di artikel-artikel. Bisa juga kunjungin Instagram kita, YouTube kita, podcast YouTube, kita, di Sport TV, di Spotify. Spotify. Bener banget. Itu nanti Jadi Spotify nggak cuma dengerin lagu, bisa dengerin podcast lo. banyak loh. Nemenin lo di jalan bisa kan sambil dengerin tuh. Betul banget. Kayak lo sambil nyetir dengerin, dapat informasi baru, ya nggak sih? Iya, informasi yang Bermanfaat penting banget. lagi ya. Bener Yang banget. sangat bermanfaat ini. Podcastnya juga, kalau lo kurang percaya podcast kita, bisa podcast yang lebih mendukung mungkin, karena dari dari sumbernya ahlinya langsung, langsung, iya, iya. dari dokter dan segala hal lainnya. Terus juga dengan kan gue pengen ngajak lo semua nih buat jadi belajar tentang hidup sehat, pola hidup sehat, terus juga sebisa mungkin menghindari seks bebas lah. Seks di luar nikah tuh sebisa mungkin dihindari. Yuk semua yang remaja-remaja yang masih sekolah, belum nikah tuh, ayo kita jaga diri baik-baik, jaga diri bersama. Terus juga jangan malu kalau lo mau konsul atau mau cerita ke teman, orang tua, jangan malu, karena pasti kalau dapat teman yang baik dan orang tua lo ngerti, bisa lah lo bercerita dengan bebas, ya gak sih? Kayak gue ke Natasha, gue selalu bercerita segalanya. Terus ada juga teman gue Hasri, dia lagi sibuk, dia juga memahami kondisi gue dan kondisi Natasha, kita saling memahami. Itu pentingnya dapat teman yang sesuai. Betul, benar banget. Nah, ayo kita aktif dalam mendukung pendidikan seks di lingkungan masing-masing, ya gak sih? Betul banget. Benar banget lovers. Ayo kita sama-sama menciptakan generasi yang lebih sehat. Nah, lebih sadar dan lebih bertanggung jawab dalam hal kesehatan seksual. Ya gak sih? Kayaknya sekian. Dah. Nah, sekian dari kita. Terima kasih buat Natasha udah meluangkan waktunya hari ini. Gue sangat berterima kasih. Terima kasih udah nemenin gue hari ini. Dan kalian semua terima kasih udah nemenin gue hari ini. Gue Maya Fairuz Ali. Gue Natasha Dewi Putri. Kami pamit undur diri. Dadah.